Hmm, aku? Nggak apa-apa. Aku duduk di sini, gelap-gelapan. Nggak apa-apa kok, Yang. Aku cuma lagi pengen sendiri bentar aja. Maaf ya, aku nggak bermaksud bikin suasana jadi berat, Yang. Aku capek. Aku capek, sayang. Itu aja. Hmm, aku beda malam ini. Nggak kok. Nanti aja ya. Sekarang aku cuma pengen duduk di sini, sayang. Hmm, kamu mau duduk di sini? Boleh. Aku cuma pengen duduk aja sama kamu. Nggak usah ngomong apa-apa dulu. Cuma temenin aja aku sebentar ya. Hmm, ya, aku nyindir di bahu kamu ya. Hmm, makasih sayang. Aku cuma butuh kamu di sini. Sayang, kamu belum ngantuk kan? Em, aku pengen ngobrol bentar deh. Boleh nggak? Boleh kan? Aku ngerasa hari ini capek banget. Tapi bukan karena kerjaan sih. Tapi karena, ya, you know, mama kamu lagi. Kamu gak masalah kan? Kalau aku mengutarakan sedikit perasaan aku. Cuma sebentar kok. Janji deh. Aku tuh sayang banget sama kamu, Yang. Sayang banget. Tapi berurusan dengan mama kamu itu kadang terasa terlalu berlebihan dan melelahkan. Ingat nggak waktu pertama kali aku ke rumah kamu? Mama kamu bilang bajuku terlalu ketat. Padahal itu dress biasa loh. Nggak terlalu ketat juga. Kamu juga tahu kan, kalau aku orang yang nggak terlalu suka pakai baju yang ketat banget. Dan pas aku masak ayam kecap juga, mama kamu bilang, hmm, kamu kayaknya belum biasa di dapur ya. Masih baru belajar. Mama kamu bilang gitu. Duh, itu nyesek banget tahu nggak sayang? Iya nyesek banget. Aku udah usaha banget loh. Aku belajar masak. Aku belajar semua hal untuk kamu sayang. Untuk bisa ngasih yang terbaik buat kamu. Tapi kok kayaknya mama kamu gak pernah puas dengan aku. Dengan semua yang aku lakuin. Kayak aku tuh selalu kurang di mata mama kamu. Sayang, waktu itu kamu diem aja. Iya, waktu mama kamu bilang, aku cuma numpang hidup sama kamu. Itu buat aku sakit banget, sayang. Kata-kata itu paling menyakitkan dari semua yang pernah mama kamu bilang ke aku. Aku nunggu kamu belain aku. Tapi kamu malah ikut makan aja kayak gak ada apa-apa.
bukan minta kamu marah ke mama kamu ya, enggak. Tapi setidaknya berdiri di sisiku gitu loh. Buat aku ngerasa enggak sendirian. Aku nunggu kamu belain aku. Tapi kamu malah ikut makan aja. Kayak nggak ada apa-apa ya. Kamu malah diem aja. Sakit banget sayang rasanya. Aku bener-bener mikir buat balik ke rumah orang tua aku. Iya gimana ya? Mama kamu udah keterlaluan banget. Apa? Kamu bilang ngertiin aja. Sayang, aku udah terlalu sering ngertiin. Tapi kapan? Kapan aku dimengerti balik? Kamu tahu nggak rasanya? Setiap aku berusaha deketin mama kamu, hasilnya selalu nyakitin aku. Sakit sayang rasanya. Kamu cuma gak mau aku kepikiran terus. Tapi kamu gak ada di sisi aku sayang. Kamu pasangan aku, kamu suami aku. Tapi kamu gak ada buat aku. Kamu gak ada berdiri buat aku sayang. Aku selalu salah di mata mama kamu. Apapun yang aku lakuin, selalu salah yang. Aku diem salah. Aku ngomong salah. Aku bantu disindir. Aku masak dihina. Aku senyum dibilang fake. Lalu aku harus gimana sayang? Dan sekarang kamu malah nyuruh aku buat ngertiin mama kamu. Oh my god, kapan kamu ngertiin aku, hah? Kapan aku jadi pihak yang kamu belain? Aku selama ini gak pernah ngejawab mama kamu kan? Apa pernah aku ngejawab? Ngebantah? Enggak kan? Walaupun mama kamu selalu nyalahin aku dan selalu gak suka ngeliat semua yang aku lakuin. Aku gak pernah sayang ngejawab mama kamu. Walaupun mungkin aku diomelin, aku dihina, aku selalu diam. Aku selalu diam aja kok. Kamu tahu nggak? Pas kamu bilang ke mama kamu buat lebih menghargai aku ngerasa kayak akhirnya kamu memilih aku juga. Kamu berpihak ke aku. Aku ucapin makasih untuk itu sayang. Kamu membuat aku ngerasa benar-benar pasangan kamu. Sekarang aku jadi sedikit lebih kuat. Asal kamu ada buat aku ya. Kita tim kan? Kita pasangan kan sayang? Iya sayang. Aku selalu berusaha kok buat kamu. Aku juga sempat dengar tante kamu cerita. Dan saat itu aku nggak sengaja denger sih. Ternyata mama kamu pernah diselingkuhin waktu muda ya. Sama cewek yang mirip banget sama aku. Penampilannya juga. Itu bikin aku mikir, apa mungkin mama kamu cuma takut kehilangan kamu? Mama itu broken juga ya. Kamu udah tahu ternyata mama kamu masa lalunya pernah diselingkuhin waktu muda sama cewek yang mirip banget sama aku. Dari penampilannya juga. Kenapa kamu gak bilang sayang? Kamu
cuma belum bisa bilang ke aku. Kenapa kamu gak bilang, sayang? Kalau kamu udah bilang, kan aku mungkin bisa sedikit menahan sakit hatiku, sayang. Dan aku mungkin bisa lebih awal berusaha untuk ngertiin trauma mama kamu itu. Iya, walaupun sikap mama kamu tuh seperti itu karena mungkin trauma masa lalunya, tapi ya tetap aja, sayang, sakit rasanya aku diperlakukan kayak gitu. Seakan-akan aku nggak pernah diterima sama mama. Iya, aku bakal berusaha ngertiin mama kok. Karena sekarang aku udah tahu kalau ternyata semua perlakuan dan sikap mama kamu ke aku tuh karena trauma masa lalunya. Tapi aku janji ya, aku bukan dia. Aku bukan cewek yang mama kamu maksud. Hanya karena aku mungkin mirip banget dengan cewek yang mama kamu maksud. Ya kan, bukan berarti aku cewek itu ya. Aku bakal jaga kamu sepenuh hati. Aku gak akan nyakitin hati kamu. Enggak, sayang. Dan aku bakal ngebuktiin itu ke mama kamu. Dan aku hanya minta ke kamu untuk ngomonglah ke mama. Buat jangan bandingin aku. Aku bukan wanita itu. Iya, walaupun mungkin kita butuh waktu buat mama melupakan masa lalunya. Dan mungkin benar-benar bisa menerima aku. Hanya itu yang aku pengen minta sama kamu, sayang. Tolonglah bilang ke mama kamu, aku bukan dia. Aku bukan wanita yang mama kamu maksud, sayang. Hmm. Iya, aku selalu berusaha kok buat ngasih yang terbaik buat kamu. Ngelakuin yang terbaik buat kamu. Buat mama kamu juga. Iya, sayang. Kamu mau peluk aku. Makasih ya, sayang. Kamu udah sabar sama aku. Makasih udah mau denger aku dan mau ngertiin. Thank you for loving me. Makasih, sayang. Bahkan ketika aku berantakan, I love you, sayang. Aku tahu hidup rumah tangga nggak gampang. Apalagi kalau ada pihak ketiga kayak mama kamu yang cukup keras kepala. Tapi aku yakin kita bisa lewatin semuanya. Ya, asal kamu selalu di sisi aku, sayang. Iya, aku tahu. Mama kamu tuh yang utama, sayang. Kamu sebagai suami, ya harus mengutamakan mama kamu dulu, sayang. Baru aku sadar dan aku ngerti itu, yang. Aku cuma berharap kamu bisa pelan-pelan ngomong ke mama. Buat mama ngerti bahwasanya aku bukan wanita itu. Buatlah mama untuk benar-benar bisa menerima aku sebagai menantunya. Aku pengen tidur sambil dipeluk kamu. Malam ini aku pengen ngerasa aman. Iya, sayang. Aku gak akan sedih lagi selama kamu selalu di samping aku dan terus bela aku. Nah, gitu, sayang. Iya, ini dia sebelum kok. Next, sayang. Besok kita mulai hari baru ya. Bareng-bareng. Iya, I love you too, sayang.